Episode ke-56. Melanjutkan cerita sebelumnya. Judul: Akademi Jianan. Untuk rumah lelang primer, hari ini jelas merupakan hari tersibuk dalam setengah tahun terakhir. Di dalam ruang resepsi yang luas, banyak orang mengobrol dan bergerak yang membuat kepala kelompok Xiao Yan terluka dengan semua kebisingan itu. Seolah-olah seekor serangga besar yang berdengung terbang di sekitar telinga mereka dan tidak mau pergi. Melihat kerumunan yang begitu padat sehingga bahkan seekor semut tidak bisa melewatinya, Xiao Zhan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Akan menjadi yang terbaik bagi penjaga keamanan rumah lelang untuk membantu mengawal kelompoknya melalui pintu masuk VIP. Itu cara terbaik untuk masuk. Di dalam rumah lelang, meskipun jumlah orang pasti tidak terlalu sedikit, dibandingkan dengan ruang tunggu di luar, itu relatif damai. Xiao Zhan melihat sekeliling lantai yang ramai saat dia berjalan dengan santai bersama Xiao Yan dan beberapa anggota klan lainnya untuk mencari tempat duduk mereka. Duduk di salah satu kursi tepi, Xiao Yan melihat sekeliling aula dengan ekspresi bosan sambil bersandar di kursinya tanpa peduli di dunia. Kakak, dalam setengah tahun lagi, periode pendaftaran Akademi Jianan akan dimulaikan. Xiao Yan duduk dengan santai dan hampir tertidur ketika telinganya mengambil pertanyaan yang ditanyakan Xiao Ning. Penyebutan nama khusus itu membuat alisnya sedikit terangkat. Akademi Jianan, Akademi Douqi yang terkenal di daratan Douqi, dipersenjatai dengan kekuatan yang melebihi imajinasi orang biasa. Dikatakan bahwa seseorang harus setingkat dengan Dadoushi untuk menjadi guru di Akademi Jianan. Dan bahkan fraksi mistik laut yang terkenal tidak bisa menandingi kekuatan Akademi Jianan. Di daratan Douqi, Akademi agak berbeda dari klan. Jika seseorang bergabung dengan klan, dia tidak hanya akan dibatasi oleh klan tetapi juga harus mengawasi setiap tindakannya karena akan mencerminkan klan tersebut. Akademi berbeda karena semua ikatan akan terputus setelah lulus. Meskipun demikian, manusia bukanlah hewan yang tidak berperasaan. Di menara gading seperti akademi, siswa menjadi mudah terikat dengan akademi. Setelah lulus, perasaan pingsan inilah yang menjadi alasan mengapa para lulusan mau mendukung akademi tersebut dengan kemampuan terbaiknya. Bantuan satu orang mungkin tidak banyak membuat perbedaan, tapi jika ada ribuan atau puluhan ribu orang yang membantu, itu akan menjadi kekuatan yang menakutkan, dan ini adalah tujuan dari setiap akademi. Mendaftar ke akademi juga merupakan jalan pintas terbaik untuk mendapatkan teknik Dou dan metode Qi. Di akademi setingkat Jianan, jika kinerja seseorang luar biasa, dia mungkin menarik perhatian seorang guru, yang akan membuka pintu ke metode Qi dan teknik Dou tingkat tinggi. Dengan keduanya di tangan, jarak untuk menjadi Douze yang kuat akan dipersingkat sedikit. Metode Qi, teknik Dou, dan pil alkimia adalah tiga komoditas yang paling dicari di daratan Douqi. Akademi Jianan mendominasi di dua bidang ini, sehingga orang-orang di seluruh daratan percaya bahwa jika seseorang dapat memasuki Akademi Jianan, seseorang tidak perlu lagi mengkhawatirkan masa depan mereka. Setiap orang yang lulus dari Akademi Jianan adalah bakat yang sangat dicari dengan prospek cerah. Oleh karena itu, setiap tahun, pemuda yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh negara Jiama mencoba segala macam ide dengan harapan entah bagaimana bisa masuk ke Akademi Jianan. Karena itu, Akademi Jianan jelas merupakan tempat yang bagus, namun kriteria pendaftarannya sangat ketat, untuk mencapai Duan Douqi ke-9 sebelum usia 18. Persyaratan ini menghalangi banyak orang yang kurang berbakat dan dengan demikian hanya mereka yang benar-benar berbakat yang tersisa untuk masuk Akademi Jianan. Mendengar pertanyaan Xiao Ning, Xiao Yu mengangguk sedikit. Dengan pandangan sekilas ke Xiao Yan, dia dengan bangga menjawab, "Jangan khawatir, kamu telah memenuhi kriteria." Selanjutnya yang bertanggung jawab atas perekrutan di kota Wutan adalah guruku, yang merupakan Dadoushi bintang 5. Bersama dengan fakta bahwa saya di sini untuk menyampaikan sepatah kata untuk Anda, sama sekali tidak ada masalah bagi Anda. Petik 2. Haha, bagus sekali. Setelah mendengar jawabannya,
wajah Xiaoning bersinar seperti kembang api dan menganggukkan kepalanya karena kegirangan. Mendengar percakapan mereka, mulut Xiaoyan sedikit bergerak-gerak. Jika sebelumnya, dia hanya bisa memasuki Akademi Jianan dengan harapan mendapatkan teknik Do dan metode Qi tingkat tinggi. Tapi sekarang, karena dia memiliki Yao Lao, yang asal-usulnya masih menjadi misteri, sebagai seorang guru, Akademi Jianan tidak lagi tertarik padanya. Apakah Xiaoyan GG tidak berencana untuk mengikuti tes masuk Akademi Jianan dalam setengah tahun? Sun Er dengan lembut bertanya, setelah menyadari kurangnya minat Xiaoyan. Pada pertanyaan Sun Er, Xiao Yu mengangkat alisnya dan menatap ke arah keduanya. Dia sudah memutuskan bahwa jika bajingan kecil itu akan mencoba pergi ke Akademi Jianan, dia akan memberitahu gurunya untuk membuatnya menderita sedikit. Xiaoyan mengusap hidungnya dan dengan malas menjawab, tidak tertarik. Apa yang bisa saya pelajari dengan sekelompok anak yang lemah? Jika saya menginginkan teknik Do, melompat dari tebing untuk mencari harta karun akan lebih menyenangkan. Petik 2. Nada yang sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir sebuah akademi akan meminta Anda untuk bergabung? Jangan terlalu sombong hanya karena Anda diberkati dengan sedikit bakat, ada banyak orang di Akademi Jianan yang bisa dengan mudah menyamai Anda. Faktanya, tidak masuk akan lebih baik bagi Anda, mengingat karakter Anda yang penuh kebencian, yang Anda temukan di sana hanyalah dunia pemukulan. Saat Xiaoyan meremehkan akademi yang sangat dia banggakan, Xiao Yu menyela dengan dingin saat ekspresinya berubah menjadi dingin. Xiaoyan mengalihkan pandangannya untuk menyapu Xiao Yu yang marah, sisi mulutnya miring ke bawah, namun dia tidak bisa diganggu dengannya. Janjinya dengan Nalan Yanran harus dipenuhi dalam waktu kurang dari 2 tahun. Satu-satunya tujuan yang dia miliki sekarang adalah melampaui wanita itu. Tidak banyak waktu tersisa tetapi perbedaan di antara mereka masih terlalu besar. Xiaoyan tidak percaya bahwa ada orang di Akademi Jianan yang dapat membantunya melampaui Nalan Yanran dalam 2 tahun yang tersisa. Karena mereka tidak dapat membantunya, mengapa dia repot-repot mendaftar ke akademi yang jelek itu? Kecuali jika mereka bisa mengajarinya seni alkimia seperti Yao Lao. Tetapi bahkan jika mereka bisa, bisakah mereka menyamai keterampilan Yao Lao? Sambil menggelengkan kepalanya, Xiaoyan memutuskan untuk tidak berdebat dengannya tentang akademi lagi. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa 2 anggota klan besar lainnya juga telah memasuki pelelangan. Setelah kerumunan lain lewat, Xiaoyan tiba-tiba merasakan tatapan dingin. Menoleh sebentar, dia menyadari bahwa pemilik tatapan itu adalah orang yang bentrok dengannya di pasar Jia Laiao. Saat ini, tuan muda dari klan Jia Lai sedang menatapnya dengan niat jahat sambil sesekali melirik penuh nafsu pada sosok Sun Er di sampingnya. Ini menyebabkan Xiaoyan balas menatap, menimbulkan senyum jahat dari tuan muda. Menatap dengan dingin pada Jia Laiao yang mulutnya terus membuka dan menutup, Xiaoyan hampir tidak bisa mengartikan niatnya, sampah kecil yang tidak berguna dari klan Yan, kamu akhirnya menyelesaikan ritual kedewasaanmu kan? Lebih baik jangan biarkan tuan muda melihatmu di kota Wutan atau yang lain, hehe. Petik 2. Sedikit menyipitkan mata pada Jia Laiao yang tertawa terbahak-bahak, Xiaoyan samar-samar tersenyum saat cahaya kental melintas di matanya. Silakan pergi ngopi dan ke tombol subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya, episode ke-57. Judul, Xiaoyan bintang iklan gratis. Melepaskan tatapan dinginnya, Xiaoyan tidak bertindak melainkan melengkungkan ke-10 jarinya sementara kekuatan tarik dan tarik yang aneh mulai berkumpul di telapak tangannya jika tangannya masih hidup dan bernapas. Setelah menyempurnakan tangan vakum dan telapak tangan api selama lebih dari setahun, Xiaoyan, meskipun tidak dapat mengatakan bahwa keahliannya telah mencapai kesempurnaan, dengan percaya diri dapat mengatakan bahwa ia dapat beralih di antara 2 keterampilan tersebut dengan lebih lancar. Jika Xiao Yao berdebat dengan seseorang, dapat dipastikan bahwa dia dapat dengan cepat melepaskan kedua teknik Do bersama-sama dan membahayakan pihak lain. Di sampingnya,
Sun Er melirik sekilas ke arah Jia Liao, sebuah senyuman kecil muncul di bibirnya. Xiao Yan GG, pria itu tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Yan mencondongkan kepalanya setuju, dengan tenang menjawab, terakhir kali di pelelangan, ayahnya berhasil memenangkan metode Qi tingkat Suan tinggi atribut angin. Sudah setahun dan tentu sudah cukup waktu bagi Jia Lai, yang memiliki atribut angin, untuk mengubah Douqi lamanya menjadi Douqi metode baru dan dengan demikian membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Hehe, tidak heran dia menjadi begitu sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa teknik Suan tingkat tinggi adalah sesuatu yang sangat langka? Sun Er tersenyum saat berkomentar. Di dalam matanya yang sejernih kristal, kobaran api kemasan menari-nari dengan liar. Xiao Yan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan dengan sedikit main-main dia menjawab, kepada gadis muda kaya sepertimu yang bisa mengeluarkan metode Qi dengan kualitas Suan tingkat tinggi, tentu saja hal seperti itu tidak jarang. Petik 2. Mendengar kata-kata menggoda Xiao Yan, Sun Er mengerutkan hidung putih lilinya. Memutar matanya, dia menjawab dengan sedikit kepahitan, meskipun jarang, bukankah Xiao Yan GG masih menolaknya? Mendengar apa yang dia katakan, Xiao Yan tersenyum malu. Sambil mengarahkan dagunya ke arah panggung, dia berkata, lelang akan segera dimulai. Melihat Xiao Yan berpura-pura tidak tahu, Sun Er hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan enggan saat dia mengarahkan pandangannya ke arah panggung lelang yang tiba-tiba menyala. Di bawah perhatian mata yang tak terhitung jumlahnya, Ya Fei, mengenakan gaun merah, naik ke atas panggung. Gaun merah yang membungkus tubuhnya dengan erat, menyebabkan tatapan penonton berkobar penuh gairah. Ya Fei, mengenakan ekspresi yang indah, menutupi bibirnya yang sedikit sensual di belakang tangan, menghadap penonton di bawah dan mengeluarkan tawa manisnya saat dia mengucapkan beberapa kata kepada penonton. Dengan pesonanya, dia dengan mudah membuat pelelangan menjadi hiruk-pikuk keinginan. Merasakan kegembiraan yang tumbuh di udara, bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk bibirnya. Ya Fei memang layak menyandang gelar kepala lelang rumah lelang primer, hanya dengan beberapa kata, dia telah mengubah pria berkemauan lemah menjadi binatang buas dan mengisi kepala mereka dengan gairah. Pada titik ini, jika Ya Fei mencoba dan melelang kerikil, banyak orang akan menilai kerikil itu sebagai harta yang tak ternilai untuk dibeli. Melihat suasana intens di aula, Ya Fei sedikit senang dengan dirinya sendiri. Pelatihannya selama bertahun-tahun telah mencerahkannya tentang betapa kecantikannya memengaruhi pria. Bibir merahnya membentuk senyuman mengundang saat tatapannya beralih ke sekeliling ruangan memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya. Ketika matanya menyapu seorang pria muda yang duduk di belakang Xiao Zhan, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Meskipun tatapan anak muda itu tertuju pada peron, mata hitam tinta yang menari-nari membuat Ya Fei tahu bahwa pemuda ini tidak terpengaruh oleh penampilannya yang memikat yang menyebabkan alis hitamnya terangkat sedikit karena heran. Memindahkan pandangannya dari Xiao Yan, bibir merah Ya Fei sedikit terbuka saat tawa lembut keluar. Menepuk tangannya, dia tersenyum dan berkata, Ya Fei tahu apa yang telah membawa semua orang ke sini hari ini, jadi makanan pembuka yang biasa akan ditinggalkan. Sebaliknya, kami akan segera memulai acara utama. Petik 2. Saat dia mengakhiri pidatonya, Ya Fei dengan ringan melambaikan tangannya, meredupkan lampu di atas panggung. Membungkuk ke kerumunan, dia mengeluarkan piring giok dan di tengah piring meletakkan botol giok putih kecil. Pada kemunculan botol giok putih yang mungil, tatapan penonton memanas karena kerinduan. Satu demi satu, mereka menggosok tangan untuk mengantisipasi mendapatkan botol untuk diri mereka sendiri. Apakah ada yang ingat Foundation Elixir dari lelang terakhir kita? Yang kami tawarkan sekarang dibuat oleh alkemis yang sama. Grandmaster rumah lelang kami, Guni, telah meyakinkan kami bahwa keefektifan dan kualitasnya juga sama, jadi semua orang tidak perlu khawatir tentang itu. Ya Fei berkata sambil tersenyum lembut. Tiba-tiba berbalik ke arah Xiao Yan, dengan senyum menawan dan manis, dia menambahkan, sebelumnya,
Foundation Elixir dibeli oleh Xiao Clan Leader, Xiao Zhan, dan setelah pembelian ini, Tuan Muda Xiao Yan berhasil melompat dari tanggal 3 ke 8 Duan Douqi dalam 1 tahun. Apakah ini karena Yayasan Elixir? Haha, Ya Fei hanya bisa menebak. Menjelang akhir, di dalam mata indah Ya Fei, kilatan kelicikan bisa dilihat. Mendengar kata-kata Ya Fei, semua mata beralih ke barisan depan sampai mereka melihat sosok Xiao Yan yang sedikit kewalahan. Terengah-engah keterkejutan bisa terdengar di sekitar, dan meskipun kata-kata tentang kecepatan pelatihan mengerikan Xiao Yan telah lama menyebar ke seluruh kota Wutang, banyak yang belum bisa melihatnya secara pribadi. Karena memiliki kesempatan untuk melihat Xiao Yan secara langsung, banyak yang tidak bisa menahan nafas dengan takjub. Pada saat yang sama, itu memperkuat keyakinan setiap orang untuk mendapatkan Foundation Elixir untuk diri mereka sendiri. Tidak jauh dari sana, melihat Xiao Yan dalam sorotan, sudut Jia Laiao mencibir saat wajahnya dipenuhi dengan jijik. Di bawah perhatian orang banyak, Xiao Yan berputar tidak nyaman di kursinya, dalam hatinya dia tidak bisa memutuskan apakah akan menangis atau tertawa. Wanita ini brilian, dia benar-benar menggunakan Xiao Yan sendiri sebagai iklan gratis. Dengan Xiao Yan di sini sebagai spesimen hidup, harga Foundation Elixir akan naik setidaknya 20% hingga 30%. Sai, wanita ini, akan sia-sia jika dia bukan seorang pedagang. Menghela nafas lagi, meskipun Xiao Yan terganggu oleh tatapan sekitarnya, dia ingat bahwa barang-barang yang dilelang sebenarnya adalah miliknya, dan dengan demikian dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan frustrasi dan memberikan tatapan maut pada Ya Fei yang tersenyum di atas panggung. Ya Fei tanpa rasa takut mengabaikan tatapan Xiao Yan dan dengan berani menjawab dengan senyum yang dewasa, indah dan memikat, menyebabkan beberapa pria di belakang Xiao Yan menelan air liur. Untuk botol pertama Foundation Elixir, harga lelang dimulai dari 15.000. Di atas panggung, Ya Fei tersenyum saat dia meminta uang sebanyak itu. Dia telah mendorong harga Foundation Elixir menjadi 2 kali lipat dari nilai aslinya. Apa kekejian? Di bawah panggung, setelah mendengar harganya, mulut Xiao Yan terbelah dengan takjub saat dia dalam hati menggelengkan kepalanya. Seperti yang diharapkan, wanita adalah makhluk paling kejam yang pernah ada. Silahkan tekan tombol subscribe. BTTH episode ke-58. Judul, Harga Leleng Meningkat Tinggi. Meskipun semua orang di aula tenang setelah Ya Fei mengumumkan harga awal, segera, seorang pemuda yang telah terganggu oleh Ya Fei buru-buru berteriak, 16.000. Segera setelah menyebutkan harganya, pemuda berwajah agak pucat itu mencoba bertindak anggun dengan berpura-pura membungkuk ke arah Ya Fei. Namun, dia melewatkan fakta bahwa matanya memberikan pandangan penuh nafsu yang mencolok pada dadanya yang terbentuk dengan baik. Secara internal mencibir pada pemuda, yang pikirannya jelas tertuju pada tubuhnya, Ya Fei terus menjaga ekspresi tersenyumnya dan bertanya pada kerumunan lainnya, apakah kita punya tawaran lain? Apakah ada yang lain? 17.000, 19.000. Kerumunan di bawah panggung meledak dengan orang-orang meneriakkan harga mereka setelah penawaran awal itu. Pembeli pertama tampak malu setelah harga awalnya dikalahkan oleh 2 atau 3 orang lainnya dan langsung duduk. Mendengar aliran harga tanpa henti, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan terkejut dan hanya bisa menghela napas karena terkejut. Pembeli menginginkan Foundation Elixir ke tingkat yang jauh lebih besar dari yang dia perkirakan. Tampaknya membiarkan rumah lelang primer menyebarkan berita Foundation Elixir adalah keputusan yang bijaksana. 3 klan utama memegang posisi penonton sehubungan dengan Foundation Elixir ini, dan dengan demikian pihak yang lebih lemah memanfaatkan kesempatan itu dan mulai berebut untuk menyebutkan apapun yang akan mereka bayarkan. Mereka semua ingin merebut Foundation Elixir karena, bagaimanapun, sesuatu, seperti Foundation Elixir, yang dapat meningkatkan douqi seseorang adalah langka bahkan di seluruh kekaisaran Jiama. Setelah setengah jam harga ditarik, Foundation Elixir pertama terjual setelah penawaran mulai terhenti sekitar 47.000.
Melihat ekspresi bahagia di wajah pembeli gemuk itu, Xiao Yan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia tidak berpikir bahwa ada orang yang menginginkan Foundation Elixir lebih gila dari ayahnya, harganya sekitar 1000 koin emas untuk membuat hanya satu Foundation Elixir, tetapi di sini satu hanya dijual 10 kali lipat dari jumlah itu. Dengan margin keuntungan yang begitu besar, Xiao Yan tidak bisa menahan air liur. Xiao Yan meluangkan waktu sejenak untuk merenung, menggaruk dagunya dan berkedip, jika dia belum pernah bertemu Yao Lao, akankah dia memiliki kemewahan untuk dapat menggunakan Foundation Elixir setiap hari? Melihat bahwa Foundation Elixir pertama telah dijual dengan harga yang begitu besar, Ya Fei hanya bisa menghela nafas lega dan berpikir, dengan harga seperti itu, akankah alkemis misterius itu puas? Akan lebih bagus jika alkemis misterius memiliki kesan yang sedikit lebih baik dari rumah lelang primer. Petik 2. Ya Fei berbalik untuk melihat semua orang yang memenuhi rumah lelang, setelah menggelengkan kepalanya dari pikirannya. Sambil tertawa, dia menatap botol giok putih di tangannya. 6 Foundation Elixir terakhir akan dibagi dan dijual sebagai 3 grup 2. Setiap grup akan mendapatkan harga mulai dari 30.000 emas. Mengamati masing-masing dari 2 botol Foundation Elixir, orang-orang menjadi sangat diam. Mereka melihat ketiga klan besar yang berdiri agak jauh hanya untuk sesaat. Tapi momen singkat itu adalah yang mereka butuhkan untuk mengetahui bahwa 3 klan akan segera bergerak. 31.000. Pemimpin klan Jialai, Jialaibi terdiam sesaat setelah harga diumumkan, dan kemudian perlahan-lahan memanggil penawarannya. Hehe, Jialaibi, apakah metode Qi yang kamu beli terakhir kali mengosongkan perbendaharaan klanmu? Bagaimana bisa kamu jadi pelit sekarang? Bisakah kamu menyisihkan 1000 emas sekarang? Ao Bapak tiba-tiba mengejek setelah mendengar harga Jialaibi. Wajahnya berkedut sedikit. Jialaibi memelototi Ao Bapak dengan satu mata. Alih-alih membalas hinaan, dia mengalihkan pandangan dinginnya kembali ke botol giok putih di atas panggung. 35.000, teriak Ao Bapak, dia mengejek Jialaibi saat dia memberikan penawarannya. 38.000, Jialaibi mengikutinya. 45.000, Ao Bapak terus memprovokasi pemimpin klan lainnya. 50.000. Pada saat harga ini ditetapkan, tangan Jialaibi mulai bergetar. Meskipun sulit baginya untuk mengakuinya, seperti yang dikatakan Ao Bapak sebelumnya, klan Jialai telah menggunakan tabungan beberapa tahun untuk membeli metode Suan Qi tingkat tinggi. Jadi baru-baru ini, pendapatan klan Jialai telah menyusut lebih dari 20% menjadi 30%. 55.000, 56.000. Anggota penonton lainnya hanya bisa menghela nafas dengan menyesal saat melihat keduanya. Bahkan jika mereka memiliki cukup dana, mereka masih kekurangan kekuatan untuk menantang 3 klan besar. Bagaimanapun, masing-masing dari 3 klan besar di kota Wutang memiliki setidaknya 3 praktisi tingkat Dadoushi yang kuat. Meskipun kekuatan ekonomi adalah pilar penting yang menopang sebuah klan, jika tidak ada kekuatan militer untuk melindungi kekuatan ekonomi ini, dengan kekayaan dunia, mereka tetap tidak akan kuat. Oleh karena itu, sisa penonton dengan bijaksana menghindari memasuki pertempuran lelang antara kedua klan ini, sambil sesekali melirik ke arah Xiao Clan, yang masih duduk di pagar. Ketika harga Foundation Elixir naik menjadi 73.000, Jialaibi yang berwajah pucat akhirnya mundur. Dengan keadaan klannya saat ini, dia tidak bisa terus menghambur-hamburkan uang. Melihat wajah pucat Jialaibi, Ao Bapak dengan riang menarik kembali tubuhnya, senyum indah menerangi wajahnya. Saat keduanya bertarung, Ya Fei mengamati dari atas panggung sambil mempertahankan senyumnya yang memikat. Tatapannya mirip dengan serigala yang mengincar domba gemuk. Hanya ketika harga lelang terakhir telah diselesaikan, Ya Fei dengan enggan membiarkan palu yang lebih kecil di tangannya menghancurkan ke bawah. Ketika Ya Fei sekali lagi mendorong ke depan set 2 Foundation Elixir, Xiao Zhan yang diam akhirnya bergerak. Nada acuh tak acuh terdengar di depan orang lain, menyebabkan Jialaibi yang sudah kecewa jatuh lebih jauh ke dalam depresi.
70.500. Sebuah suara yang dipenuhi dengan tekad untuk menang bergema dengan datar di seluruh aula. Di atas panggung, bahkan Ye Fei terkejut dengan dorongan Xiao Zhan, membutuhkan sedikit waktu untuk pulih dari linglung. Dia akhirnya tersenyum dan bertanya, apakah ada orang lain? Duduk di kursinya, Jia Laibi menatap tajam ke arah Xiao Zhan yang tersenyum, mengutuk dirinya sendiri dengan marah, brengsek, jika bukan karena dia, bagaimana klan Jia Laiku akan jatuh ke keadaan yang memalukan ini? Api amarah berkedip-kedip di matanya saat Jia Laibi menggeretakkan giginya dan dia tiba-tiba berteriak dengan suara penuh kepahitan, 85.000. 95.000. Bahkan tidak mau melirik ke arah Jia Laibi, Xiao Zhan melambaikan tangannya, memberikan kesan bahwa dia akan lebih dari mampu untuk mengimbangi berapapun jumlah yang bisa ditawar Jia Laibi. Melihat bahwa Xiao Zhan bertekad untuk menang dengan segala cara, sudut mulut Jia Laibi bergerak-gerak, namun orang bisa melihat bahwa jauh di dalam matanya, dia dengan senang hati mencibir. Meskipun dia sedikit ragu saat dia mengatupkan rahangnya, 100.000. Mendengar tawaran Jia Laibi, seluruh aula meledak, menggunakan 100.000 koin emas untuk membeli 2 botol Foundation Elixir Gila. Itu jelas merupakan kerugian besar. Dengan hati-hati mengamati Jia Laibi yang tampak seperti siap bertarung sampai mati, Xiao Yan tersenyum ringan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berbicara kepada Sun Er dengan suara rendah, saya yakin jika ayah menawar sekali lagi, orang itu akan mencuci tangannya bersih dari transaksi pecundang uang ini. Sun Er mengedipkan bulu matanya yang panjang, dia tidak memperhatikan perjuangan antara keduanya dan agak terkejut, dia berkata, tapi sepertinya dia sangat menginginkannya. Hehe, Xiao Yan tersenyum, dia tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Zhan duduk diam di barisan depan setelah mendengar tawaran terbaru Jia Laibi. Tiba-tiba berdiri, dia menatap Jia Laibi dengan lucu. Detik berikutnya, tiba-tiba menyeringai, kata-kata Xiao Zhan berikutnya membuat Jia Laibi tercengang, kamu menang. Ayah yang hebat, silakan pergi ke tombol subscribe. BTTH episode ke-59. Judul, Akhir Lelang. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Xiao Zhan, seluruh aula terdiam. Beberapa saat kemudian, satu demi satu, pandangan semua orang beralih ke wajah pucat Jia Laibi, gembira atas musibah yang menimpanya. Haha, 100.000 koin emas untuk 2 botol Foundation Elixir, orang ini benar-benar boros. Menyaksikan wajah Jia Laibi terkekang, Xiao Yan menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan senyum nakal dan bergumam. Melihat Xiao Yan yang sombong, Sun Er tersenyum dan, dengan lembut tertawa, dia berkata, biasanya, pil peringkat kedua akan memiliki nilai pasar paling banyak 30.000 emas. Foundation Elixir adalah obat ajaib yang mampu meningkatkan kecepatan pelatihan Douziki dan relatif jarang, sehingga harganya harus jauh lebih tinggi daripada pil peringkat kedua. Namun, menggunakan 100.000 emas untuk membelinya, Jia Laibi ini benar-benar boros. Petik 2. Xiao Yan tertawa saat dia mengangguk setuju. Dia menjilat bibirnya dengan kerinduan sebelum dia tersenyum dan berkata, jika sebotol Foundation Elixir kelas 2 bisa dijual seharga puluhan ribu emas, bukankah ini berarti bahwa alkemis hebat itu bisa berenang dengan emas? Alkimia adalah profesi paling kaya di benua ini. Faktanya, setiap alkemis memiliki banyak properti. Sun Er tersenyum saat dia menganggukkan kepalanya. Mengalihkan pandangannya ke Foundation Elixir di atas panggung, dia melanjutkan, saat peringkat alkemis naik, mereka tidak sering melelang produk mereka. Sebaliknya mereka lebih memilih untuk terlibat dalam barter, karena uang tidak lagi berharga bagi mereka. Barter. Alis Xiao Yan terangkat dan menyadari bahwa dia memperoleh sedikit wawasan tentang mengapa Yao Lao memiliki simpanan harta rahasia yang begitu melimpah. Ya, mereka menggunakan hal-hal seperti teknik Dou, metode Qi, bahan alkimia langka atau inti monster tingkat tinggi untuk menukar pil semacam itu. Sudut bibir kemerahannya miring ke atas, membentuk senyuman saat Sun Er melanjutkan ceramahnya.
Akibatnya, sering dikatakan bahwa alkemis adalah profesi yang paling membuat iri di benua ini. Semua orang bermimpi untuk menjadi seorang alkemis, tapi mimpi itu seringkali hancur oleh persyaratan yang keras dan tidak terjangkau. Petik 2. Mengamati Sun Er yang agak menyesal, Xiao Yan mengusap hidungnya, bersyukur atas mutasi dalam jiwanya. Memutuskan untuk tidak melanjutkan percakapan, Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah wajah pucat Jia Laibi. Demikian pula, Jia Laibi dikejutkan dengan kata-kata Xiao Zhan. Dia menatap dengan bodoh ke arah Xiao Zhan yang dengan mudah menyerah pada perang penawaran saat sudut matanya bergerak-gerak karena tidak percaya. Rasanya seperti setengah hari telah berlalu sebelum akhirnya menyadarinya. Jia Laibi serak, "Bajingan, kamu menipuku lagi. Itu semua hanya akting." Petik 2. Hehe, bukankah kamu mencoba melakukan hal yang sama, kecuali akhir-akhir ini pikiranmu sedikit teralihkan dan aktingmu terlalu palsu. Xiao Zhan tertawa puas, nadanya penuh ejekan. Bagus, bagus, sangat bagus, sangat bagus, yang terbaik, Xiao Zhan, aku, Jia Laibi akan mengingat kata-kata itu. Jia Laibi terus menghembuskan nafas dengan marah, tatapannya dingin dan berbisa. Xiao Zhan mengabaikan ancamannya, dengan seringai terakhir dia berbalik menghadap Ya Fei dan berkata, "Nyonya Ya Fei, mari kita mulai pelelangan terakhir." Mengangguk, Ya Fei tersenyum sambil mempertahankan ekspresinya yang tidak memihak. Namun di dalam, dia tertawa terbahak-bahak pada pergantian peristiwa ini. Lelang ini telah melebihi ekspektasi terliarnya dan semakin baik keuntungannya, semakin banyak alkemis misterius yang akan menyukai rumah lelang tersebut. Menghargai wajah pucat Jia Laibi dengan senyum menghibur, Ya Fei sekali lagi membungkuk untuk mengambil 2 botol terakhir Foundation Elixir. Melengkapi bibir kemerahannya dengan senyuman yang mempesona, dia mengumumkan, "Hadirin sekalian, ini adalah ramuan terakhir, demikian pula, tawaran awalnya adalah 30.000. Saat melihat kumpulan ramuan terakhir, beberapa tetua di sekitar Xiao Zhan gemetar dan buru-buru menatap Xiao Zhan dengan niat yang jelas. Dengan tenang duduk di kursinya, Xiao Zhan tidak memperhatikan sinyal para tetua. Alih-alih, tatapannya berputar-putar di sekitar rumah lelang, berputar-putar penuh sebelum akhirnya dia mengumumkan dengan nada dingin, 50.000. Setelah mendengar tawaran Xiao Zhan, wajah Jia Laibi menegang saat mulutnya secara naluriah mulai terbuka. Namun memikirkan krisis keuangannya saat ini, dia hanya bisa menutupnya dengan menyesal. Di sudut lain Ao Bapa terus menatap Xiao Zhan yang tabah. Mengerutkan alisnya dan membenturkan jari-jarinya ke punggung tangannya, mata Ao Bapa samar-samar berkedip dalam gerakan wahyu. Sesaat, dia tersenyum tipis dan berkata, 55.000. 3 klan besar di kota Wutang memiliki hubungan yang aneh, masing-masing ingin menghabiskan bisnis 2 lainnya, namun masing-masing takut untuk bertindak melawan klan lainnya, karena klan netral akan mendapatkan keuntungan dari mereka melakukannya. Namun bahkan jika 2 dari mereka bergandengan tangan, mereka tidak dapat menghindari untuk mencurigai pasangan mereka. Jadi, kecuali mereka diyakinkan untuk memusnahkan satu partai sepenuhnya, ketiga pihak hanya dapat melanjutkan kebuntuan rumit dan rapuh yang telah terbentuk di antara mereka. Masing-masing dari 3 klan besar memiliki dendam mereka sendiri, masing-masing tidak tahan melihat yang lain. Padahal sebelumnya, Ao Bapa pernah mengejek dan mencemooh Jia Laibi dan sekarang setelah Xiao Zhan menawar, Ao Bapa lebih dari bersedia untuk bersaing dengan Xiao Zhan sehingga Xiao Klan akan kehilangan sedikit lebih banyak uang. Tawaran Ao Bapa tidak membuat ekspresi wajah Xiao Zhan berubah. Dengan pandangan biasa, Xiao Zhan berseru, 65.000. 65.000 agak terlalu banyak untuk harga pasar reguler untuk Foundation Elixir, tetapi Xiao Zhan juga tahu jauh di lubuk hati bahwa dalam 3 cara perjuangan antara klan ini, tidak mungkin membeli Foundation Elixir dengan harga rendah atau bahkan adil. Hehe, Xiao Klan Leader memang boros, tapi aku takut ditipu olehmu. Saya sudah memiliki Foundation Elixir, jadi saya akan memberikan yang ini kepada Anda. Setelah tawaran Xiao Zhan,
Aoba mulai ragu. Tampaknya setelah kehilangan besar Jia Leibi, dia menjadi lebih berhati-hati. Xiao Zhan menatap Aoba dan bersantai di kursinya sambil tertawa. Senyuman, atau apapun yang Aoba tempelkan di wajahnya jelas bukan yang dirasakan pria itu. Terlepas dari itu, Xiao Zhan masih mengeluh setelahnya, sialan, aku harus membayar ekstra 10.000. Bajingan ini tidak baik. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Xiao Yan merasa itu lucu. Dalam pertempuran semacam ini, apakah ada orang baik? Jika pihak lain tidak takut berakhir dalam kesulitan seperti Jia Leibi, dia pasti akan terus menaikkan tawaran bahkan lebih sebelum akhirnya membiarkan masalah itu turun. Mengetuk jari-jarinya, Xiao Yan mengarahkan pandangannya ke atas panggung ke Ya Fei, yang baru saja menjatuhkan palu kecil, menandakan akhir dari pelelangan. Dalam hati, dia menghela nafas lega, jumlah uang ini akan cukup untuk jangka waktu tertentu. Sekarang, yang tersisa hanyalah bahan-bahan alkimia dan untuk Yao Lao menyempurnakan Qi Gathering Powder. Sebentar lagi, aku akan menjadi Douse. Xiao Yan menjilat bibirnya dan menghela nafas panjang, rintangan pertama dalam perjalanan pelatihannya akan segera diatasi. Silakan pergi ke tombol subscribe. Episode ke-60. Memperoleh bahan obat. Melihat pelelangan akan segera berakhir, Xiao Yan menemukan alasan untuk menyelinap pergi. Setelah dengan hati-hati meninggalkan lantai lelang, Xiao Yan berjalan di sepanjang jalan terdekat sebentar. Dia berjalan menuju sudut terpencil dan mengenakan jubah hitam besar yang dia beli sebelumnya. Membungkus dirinya dengan jubah tebal menghambat pergerakannya, jadi dia hanya bisa perlahan kembali ke lantai lelang. Sejak Ya Fei mengidentifikasinya sebagai alkemis tingkat 4, dia telah menempatkan seorang informan di lantai pelelangan untuk mengawasi tanda-tanda pria misterius itu. Akibatnya, begitu Xiao Yan tiba, sudah ada seorang gadis yang lembut dan cantik, yang telah menunggu yang menuntunnya ke belakang dan dengan hati-hati menunggunya. Dengan tenang duduk di kursinya, Xiao Yan mengangkat cangkir teh di atas meja ke bibirnya dan menyesapnya. Dia melihat sekilas ke gadis pemalu di sebelahnya dan dengan samar menganggukkan kepalanya. Suara seorang lelaki tua bisa terdengar meski bibir Xiao Yan tidak pernah bergerak, berapa lama lagi sampai pelelangan berakhir. Ah, pertanyaan tiba-tiba membuat gadis itu melompat. Xiao Yan, terselubung di balik jubah hitam besar, diberi pandangan tersembunyi oleh gadis itu. Dia kemudian, dengan wajah pucat, dengan erat mengepalkan tangan kecilnya dan dengan gugup menjawab, "Tuan, pelelangan telah berakhir, Ya Fei sedang menangani prosedur transfer." Petik 2. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa bingung saat melihat gadis itu. Dia tampak seperti kelinci yang terkejut. Dia tidak begitu menakutkan, bukan? Enggan menerima kemungkinan itu, dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan dalam diam. Berdiri ke samping dengan kepala tertunduk, gadis itu menatap Xiao Yan yang sekali lagi diam dan diam-diam menghela napas. Dia telah diperingatkan oleh Master Guni, ketika dia mengambil tugas ini, untuk tidak pernah ragu untuk memenuhi permintaan apapun yang mungkin dimiliki orang misterius ini, bahkan jika permintaan itu adalah untuk melakukan sesuatu yang ekstra. Setelah bekerja di lantai pelelangan selama 1 tahun, gadis muda itu jelas mengerti apa yang dibutuhkan, tugas tambahan ini. Inilah sebabnya, setiap kali Xiao Yan berbicara, dia akan menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia takut pria misterius ini akan meminta salah satu dari tugas tambahan itu. Gadis itu berdiri dengan gemetar selama sekitar 10 menit, setelah itu langkah kaki terdengar di luar pintu. Dia akhirnya bisa sedikit rileks. "Oh, Tuan, Anda datang sangat awal. Sueli seharusnya menghiburmu dengan baik kan?" Pinggang berbelit-belit Ya Fei bergoyang dan dia melepaskan sikap memikat saat dia perlahan masuk ke kamar. Sosoknya yang berlekuk bisa membuat pria dengan sedikit pengendalian diri merasakan dorongan yang membara. "Sukubus," hatinya sekali lagi berteriak. Xiao Yan mundur ke belakang, dan mengangguk ringan. Melihat Xiao Yan mengangguk,
gadis yang berdiri di samping sekali lagi mengeluarkan nafas. Dia dengan hormat membungkuk dan dengan cepat pergi. Melihat penampilan Xiao Yan tidak memiliki jejak ketidakpuasan, Ya Fei merasa lega. Dia memberinya senyuman yang mengandung pesona surga. Senyumannya membuat Xiao Yan tersentak. Saat berinteraksi dengan penyihir wanita ini, Xiao Yan tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Di bawah jubahnya, dia membelai cincin hitam tanpa hiasan itu, buru-buru menyerahkan tanggung jawab untuk berbicara dengan Yao Lao. Apakah pelelangan sudah berakhir? Iya. Ya Fei memasang ekspresi tersenyum saat dia menganggukkan dagu putih saljunya. Ya Fei melambaikan tangannya dan kartu giok biru muda muncul di tangannya. Dia tertawa, "Tuan, 7 ramuan dasar ini, semuanya dilelang untuk 285.000 koin emas. Setelah dipotong pajak, sisa uangnya ada di kartu ini." Petik 2. Xiao Yan mengulurkan tangan dan mengambil kartu itu. Itu terletak dengan nyaman di tangannya dan jelas mahal untuk dibuat. Dia dengan ringan membelai kartu giok dan mengangguk. Melihat sepasang telapak tangan yang muda dan cantik, Ya Fei sekali lagi memiliki perasaan aneh. Harga ini di luar ekspektasi saya. Saya sangat puas. Suara Yao Lao membuat Ya Fei merasa senang. Dia dengan cepat membuang pikiran aneh. Menatap dengan matanya yang memikat, dia mengerutkan bibir kemerahannya dan tertawa. "Jika kamu masih ingin melelang obat nanti, silakan datang ke rumah lelang primer, kami pasti akan berusaha memberikan harga terbaik untuk Anda." Petik 2. Mengangguk, Xiao Yan menyingkirkan kartu giok itu. Setelah sedikit ragu-ragu, suara Yao Lao bertanya, "Bahan-bahan yang saya minta, apakah Anda menemukannya?" Alisnya yang panjang dan sempit menekuk dalam lengkungan yang indah. Ya Fei tertawa ringan. Nada yang menyenangkan membuat Xiao Yan merasa agak terkejut. "Ya, rumah lelang kami tentu saja memenuhi permintaan Anda." Ya Fei bertepuk tangan, dan Guni secara pribadi melangkah maju memegang piring batu giok. Kemudian dia berhenti di sisi Xiao Yan dan membungkuk. Dia dengan hati-hati meletakkan piring giok ke atas meja dan tertawa. "Tuan, semua bahan yang Anda minta ada di sini." Mata Xiao Yan berbinar dalam kebahagiaan saat dia melihat piring penuh bahan di sampingnya. Kekuatan rumah lelang ini tidak kecil. Jika dia mencoba dan membeli bahan-bahan ini sendiri, dia akan membuang banyak waktu dan tenaga. Tapi di sini, rumah lelang ini bisa mengumpulkan semuanya dalam 1 hari. Ini membuat Xiao Yan sangat senang dengan keberuntungannya yang tak terduga. Maaf atas masalah ini." Melihat semua bahan untuk Ki Refining Powder berkumpul, bahkan suara acuh tak acuh Yao Lao menjadi sedikit lembut. Setelah berinteraksi dengan banyak orang di lantai lelang selama bertahun-tahun, Ya Fei secara alami dapat membedakan nada lembut Yao Lao. Dia sangat terkejut. Transaksi ini adalah keputusan yang tepat. Saya tidak ingin memanfaatkan Anda. Uang untuk bahan-bahan ini, kurangi dari kartu ini. Petik 2. Melihat Xiao Yan hendak mengeluarkan kartu itu lagi, Ya Fei langsung tertawa. "Tuan, kami mendapatkan bahan-bahan ini secara internal. Harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan apa yang Anda temukan di luar. Kedua lelang Anda mendapatkan banyak reputasi untuk rumah lelang kami. Bagaimana kami berani mengambil uang untuk hal-hal ini?" Petik 2. "Baiklah, mari lakukan dengan caramu. Jika saya membutuhkan lebih banyak bahan di masa depan, saya akan bertukar pil dengan Anda." Mengangguk, Yao Lao yang cerdik mengerti bahwa dia ingin menciptakan hubungan yang baik. Tidak ingin berdebat dengannya, Xiao Yan dengan hati-hati mengambil piring batu giok dan menyimpan isinya. "Oke, saya punya urusan lain untuk diurus dan tidak akan tinggal lebih lama lagi." Melihat semuanya telah disimpan, Xiao Yan berdiri. Dia menjabat tangannya dan langsung menuju keluar. "Tuan, Ya Fei akan menemani Anda." Ya Fei mengedipkan mata pada Guni. Keduanya melangkah maju untuk memimpin. Xiao Yan mengikuti kedua manajer lelang ini yang dengan anggun memimpin dan berjalan keluar dari ruang belakang. Dia mengangkat kepalanya dan melambat. Saat mereka meninggalkan ruang belakang,
Sekelompok 3 orang di seberang lantai lelang juga muncul. Menyapu matanya ke arah ketiga orang itu, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi dengan gugup menarik jubahnya. Dia menyadari bahwa orang di tengah adalah ayahnya Xiao Zhan. Tolong jangan biarkan dia melihatku, doa Xiao Yan. Silakan pergi ke profil akun admin, lalu tekan menu playlist untuk melihat episode lengkap cerita ini.